Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Video kali ini akan membahas mengenai keutamaan bulan Muharram, peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram, amalan yang baik dilakukan, dan bacaan doa awal tahun dan akhir tahun menurut Rasulullah SAW. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan harapan serta doa terbaik pada kolom komentar sehingga bisa kita aminkan bersama. Dengan begitu, semoga doa dan harapan kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Muharram atau mulia dalam kalender Hijriyah terdiri dari 3 bulan yang datang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi terpisah, yaitu Rajab. Dalam bulan haram, maka orang yang berbuat baik di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan orang yang berbuat kemaksiatan akan dilipat gandakan juga dosanya. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam perhitungan tahun Hijriyah. Secara bahasa, kata Muharram diartikan sebagai bulan yang diharamkan. Dalam sejarahnya, bulan ini termasuk bulan suci yang tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya, atau bulan ini umat muslim diharamkan untuk berperang. Sebaliknya, pada bulan Muharram ini merupakan waktu yang istimewa untuk memperbanyak amal kebaikan yang dapat membawa keberkahan. Berikut amalan apa saja yang dapat dilakukan di bulan Muharram ini. Pertama, puasa. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Umat muslim dapat melakukan puasa Tasu'a dan Asyura yang bisa dilaksanakan pada hari ke-9 dan 10 bulan Muharram. Di antara manfaat dari puasa Asyura ini adalah dihapuskannya dosa-dosa setahun yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Ia mengampuni dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku masih hidup tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan ibadah sunnah. Bulan Muharram juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha,
membaca Al-Quran, mengikuti kajian, dan ibadah sunnah lainnya. Dengan memperbanyak ibadah sunnah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang melimpah di bulan yang penuh berkah ini. Ketiga, zikir dan doa. Amalan lainnya yang dapat dikerjakan oleh umat muslim untuk mengiringi ibadah puasa sunnah adalah berzikir dan berdoa. Seperti yang telah dianjurkan oleh Imam Al-Ajhuri, beliau menerangkan bahwa barang siapa yang membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada hari Asyura sebanyak 70 kali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari keburukan tahun tersebut. Arti dari zikir itu sendiri adalah, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Selain itu juga, salah satu kemuliaan pada bulan Muharram ini adalah dengan dihapuskannya dosa-dosa, sehingga menjadi suatu kesempatan emas untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan memperbanyak melakukan sholat taubat dan dianjurkan memperbanyak membaca istighfar. Keempat, sedekah. Bulan Muharram juga merupakan waktu yang tepat untuk bersedekah dan beramal. Kebaikan dan keberkahan sedekah tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga bisa terwujud dalam bentuk waktu, ilmu, atau keterampilan yang kita miliki. Dalam bulan Muharram ini, banyak peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam. Di antaranya, peristiwa Nabi Adam yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat, Nabi Ibrahim yang selamat dari pembakaran oleh Raja Namruz, Nabi Yusuf yang dilepaskan dari penjara di Mesir, Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan dengan selamat, Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun sekaligus menenggelamkannya, dan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain amalan tadi, amalan yang bisa diamalkan adalah membaca doa tahun baru Islam. Doa tahun baru Islam dapat dibaca 2 kali, yaitu di akhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram. Bacaan doa tersebut sebagai berikut. Mari kita sama-sama membaca doa akhir tahun. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bifadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'utani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfartuka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tarda wa wa'adtani alaihi thawab fa as'aluka an tataqabbal minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang sementara aku belum sempat bertaubat. Perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu sementara Kau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang Kau perintahkan untuk taubat sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah Kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang Maha Pemurah.
Sahabat At-Tazi yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama membaca doa awal tahun. Allahumma antal abadiyul qadimul awal, wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal, wa hadha amun jadidun qad aqbal, as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaih, wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Tuhanku, Engkau yang abadi, qadim dan awal, atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Demikian uraian mengenai bulan Muharram, amalan-amalan yang baik dilakukan, serta bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Semoga di tahun ini segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi yang lebih taat beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.